Dulu dokter juga pernah ini ya, pernah COVID juga ya, jadi sebagai pengalaman penyintas Nggak COVID. pernah, saya nggak pernah kena Oh, COVID enggak. sampai 2 tahun belum pernah. Oh, belum Itu yang pernah ya? menjadi makanya Oh, makanya para teman-teman dokter sama relawan tuh memang meminta saya sebagai contoh ya karena memang saya belum pernah kena, padahal saya punya beresiko TBC dan sinusitis kronis. Vaksin oh, saya ada 2 kali, itu udah hampir 1 tahun lalu, itu 8 bulan yang lalu, tepatnya di puskesmas Sleman ya, di puskesmas lupa aku, Ngemplak Sleman pada enggak tanggal ya. 14 Januari. Sampai sekarang pun ya saya udah vaksin 2 kali, saya belum booster karena saya pengen menjadi contoh buat teman-teman warga bahwa tuh saya belum booster pun saya masih nggak kena karena saya tetap bilang bahwa vaksin itu memang kayak suportif untuk supaya meningkatkan imun. Tapi keputusan untuk ketularan apa enggak ya tergantung masing-masing orang. Oh, gitu ya, dok ya. Iya, iya, iya. Kalau dokter melihat sejauh ini tuh masyarakat kita itu menghadapi pandemi sampai saat ini enggak gimana dok? Masyarakat kita Kalau tuh kita melihat masyarakat secara umum sih, masyarakat sudah semakin sadar mengenai pentingnya menjaga kesehatan, jadi itu harus diapresiasi. Sekarang problemnya itu adalah kita itu harus waspada gitu, tapi jangan terlalu panik karena panik berlebihan juga akan meningkatkan stres dan itu bahaya juga akan terjadi psikosomatis dan gejala-gejala stres lain. Tapi yang paling penting kita waspada untuk serangan-serangan gelombang berikutnya. Gelombang 3, 4, 5, 6 tuh nggak akan terjadi kalau kita tuh sudah tahu kayak, oh mobilitas tuh pasti naik kalau nggak tahun baru, ya pas lebaran. Ya dua hal itulah yang akan harus menjadi uh, peringatan bagi kita ketika terjadi tahun baru, pas tahun baru, saat tahun baru dan lebaran tuh ya kita harus membatasi mobilitas atau mobilisasi. Terutama daerah-daerah yang dari dulu menjadi beresiko yaitu Jawa Bali. Dan Jawa Bali pun kan nggak semua kota, ada beberapa kota yang mobilitasnya tinggi, ada yang enggak. Nah, daerah-daerah tersebutlah yang harus kita batasi, terutama tempat-tempat yang sirkulasi udaranya buruk dan berpotensi untuk menimbulkan penumpukan orang dalam waktu sekaligus. kalau menurut dokter tuh sejauh mana keberhasilan atau pencapaian dalam hal ini Pemkab Sleman ya, secara khusus umumnya di DIY dalam penanggulangan COVID. Kalau secara umum saya bicara dari Indonesia dulu, Indonesia sekarang udah masuk 50 besar, sangat meningkat banget di atasnya Singapura dan di atasnya Thailand kita. Jadi kita bisa dibilang paling bagus se Asia Tenggara. Terlepas ada Brunei ya, Brunei juga bagus, tapi kan untuk soal negara kan lebih gede kita gitu. Dan untuk Asia Pasifik kita juga bagus, tingkat vaksinasi kita udah masuk 6 besar di dunia. Jadi kalau untuk Indonesia sangat meningkat banget dibanding tahun lalu, apalagi dibanding bulan Juli ketika kita puncak gelombang 2. Dan untuk khususnya Sleman, memang sudah bisa menurunkan tingkat level ke angka 2 dan 3 itu sangat diapresiasi karena kondisi Sleman yang mirip-mirip sama Jakarta. Ya kan, karena kabupaten yang isinya itu univ, rumah sakit, dan beberapa pusat-pusat tempat hiburan dan tempat wisata. Sehingga mau nggak mau kita harus apresiasi teman-teman Jogja dan Sleman khususnya karena bisa mengeluarkan kondisi pandemi di Jogja sempat kritis banget di bulan Jogja di bulan Juli, sekarang menjadi membaik banget di bulan Oktober menuju November. Tapi kita harus tapi tetap kita harus waspada karena di bulan Desember saya yakin orang yang mudik ke Sleman pun akan banyak. Jadi ini PR bagi Pemkab Sleman khususnya untuk wanti-wanti soal itu. Karena kalau kita lihat Sleman itu ada 3 rumah sakit rujukan COVID, yaitu Sarjito, Rumah Sakit UGM, dan Rumah RSUD Sleman. Ya jangan sampai 3 rumah sakit ini di bulan Desember itu kekurangan oksigen. Pilihannya cuma itu doang. Kalau enggak ya akan mengulangi tragedi di bulan Juli. Kemudian bagaimana pandangan dokter dengan efektivitas vaksin untuk menangkal penularan COVID-19? Ya seperti kita tahu Indonesia itu mulai membaik ketika dosis vaksinnya sudah mulai mendekati batas target. Jadi mau nggak mau kita harus akui bahwa vaksin ini juga berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan COVID di Indonesia. Kemudian gimana dok? Ini ada cara melakukan pendekatan kepada masyarakat yang masih belum sedia untuk divaksin ya beberapa. Sebenarnya kalau masyarakat hampir semua sudah mau divaksin ya, karena apapun, karena dari Pak Luhut mewajibkan berbagai kegiatan-kegiatan transportasi itu harus wajib vaksin. Jadi walaupun dia nggak mau vaksin, dia tetap akhirnya vaksin karena syarat administrasi tersebut. Ya. Sebenarnya kita harus pastikan justru malah lebih ke bukan warganya, tapi kecekatan dari teman-teman Peduli Lindungi karena banyak yang udah vaksin tapi sertifikatnya belum keluar. Kesediaan dosis karena ada dosis satunya misal A tapi dosis 2-nya belum ready.
Eh, Kalau menurut dokter sendiri, untuk pandangan dokter dengan kebijakan pemerintah bahwa vaksinasi itu menjadi syarat untuk dapat mengakses beberapa fasilitas publik itu bagaimana? Sebenarnya dari dulu tuh pemerintah nggak mau kayak gituan ya. Saya tahu bahwa pemerintah tuh tidak mau untuk mewajibkan. Cuma yang terjadi di lapangan itu adalah banyak warga tingkat vaksinasi itu rendah. Akhirnya yang mau nggak mau diwajibkan. Jadi ya serba salah juga. Diwajibin ntar pada protes tapi nggak diwajibin nggak pada vaksin. Ya akhirnya Pak Luhut mengambil resiko yang diwajibkan. Kemudian bagaimana menurut dokter analisa dan prediksi dokter tentang pandemi ini ke depan? Ya saya bilang gelombang 3, 4, 5 tuh pasti akan ada datang. Cuma tergantung kita menghadapinya gimana. Jadi kenaikan kasus itu pasti akan terjadi. Dan itu polanya memang kurvanya amplitude. Jadi naik turun, naik turun. Nah, sewajarnya ketika kasus itu terjadi peningkatan di bulan Desember sampai Maret, ya vaskes-vaskes harus siap dari kesediaan oksigen dan bed. Gitu aja. Iya, betul ya. Kemudian hikmah apa yang dapat diambil dari pandemi COVID ini? Ya, hikmahnya adalah ternyata BPJS masih nggak bagus untuk preminya. Seandainya BPJS itu pembayarannya bagus dan edukasinya nyampe, mungkin warga nggak akan bingung kayak gini. Banyak kemarin telemedicine pasien surat ke saya tuh mereka bingung baru tahu BPJS bisa A, BPJS bisa B. Berarti rendahnya penyerapan BPJS di warga. Jadi warga masih harus diedukasi mengenai BPJS, mengenai sistem asuransi kesehatan itu apa. Biar mereka ketika berobat itu nggak ngeluh kok mahal. Padahal kan sudah ada BPJS. Kalau mereka BPJS dan ada BPJS yang upgrade itu uh, yang upgrade jadi kelas 1, kelas 2 ya itu kan urusan masing-masing gitu loh. Jadi problemnya adalah masyarakat belum melek BPJS, pentingnya BPJS. Tapi memang sudah banyak ya dok, masyarakat yang mulai beralih ke fasilitas telemedicine. Udah saya tiap hari itu menangani 300 sampai 400 pasien per hari gratis. Per hari ya? Per Iya. hari. Ya. Jadi sistemnya Ya WA, sistemnya WA. Saya menjadi dokter triasennya. Rata-rata mereka tuh bingung kayak contoh ada keluhan sesak bla bla bla. Saya kasih suruh mereka ke IGD. Jadi pasien tuh sebenarnya tak bingung harus kemana. Ya karena mereka nggak diedukasi. Rata-rata sekarang curhatnya itu kayak saya sakit kepala, saya harus kemana. Jadi saya triase. Kalau bisa saya tangani, saya resepin fisik. Kalau nggak bisa ya mereka harus ke fasilitas kesehatan terdekat. Intinya seperti itu. Intinya warga tuh masih bingung mengenai pola rujukan bertingkat di Indonesia, ya Pak. Dan kurang edukasi aja mengenai ketiga BPJS. Rata-rata akhirnya mereka nggak paham BPJS itu apa. Cara bayarnya ada 3 tahun belum bayar, 2 tahun belum bayar. Padahal kan sebenarnya 3 tahun nggak bayar, mereka kartu kan dinonaktifin. Tinggal mereka aktifin lagi, mereka bayar lagi nggak masalah. Mereka baru sadar fungsi BPJS itu ketika berobat jantung, misal BPJS aktif, ternyata bayar cuma murah. Gitu. Padahal kan obat jantung mahal-mahal. Nah, disitulah mereka baru kerasa manfaatnya BPJS. Intinya tuh lebih ke edukasi ke warga mengenai BPJS. Dan saya yakin di Sleman pun penyerapan BPJS juga masih rendah karena sekelas Jakarta pun juga masih nggak begitu bagus. Padahal Jakarta tuh udah paling bagus di antara yang lain kalau soal BPJS, tapi masih banyak yang belum ngerti manfaatnya. Iya. Kemudian saran dokter apa untuk memperbaiki BPJS itu dong? Ya edukasi dari Kemenkes sih. Jadi mau nggak mau sih selama ini kan kita edukasinya kan kayak formal banget ya BPJS ya. Mau nggak mau BPJS itu harus diedukasi sejak dini masuk materi SMA. Jadi ketika di SMA dia ngerti, oh BPJS itu asuransi kesehatan. Sehingga ketika mereka kuliah, mereka udah ngerti BPJS itu apa. Faktanya kan BPJS itu nggak diedukasi dengan baik. Sehingga ketika kerja pun mereka baru tahu, oh ada BPJS itu ketenagakerjaan. Ada BPJS yang pribadi. Mereka nggak bisa bedain. Kalau ada BPJS ketenagakerjaan, bedanya apa sama BPJS pribadi gitu. Harusnya kan diedukasi sejak dini sistem BPJS itu. Seperti Inggris kan ada namanya NHS, National Health Service. Itu kalau kita usus buntu, kita ke rumah sakit manapun di Inggris itu cuma bayar 100 pounds, alias 1,5 juta. Udah gitu doang, mereka nggak bayar biaya operasi apapun. Terus ditanya, loh kok bisa saya bayar segini? Ya karena dari beasiswamu udah dipotong, potongannya itu ya iuran untuk premi NHS. Nah mereka kan nggak tahu, sementara di Indonesia kan belum. Potongannya kan cuma SPT tahunan, pajak penghasilan PPH. Harusnya kita sudah bisa mengakomodir untuk BPJS itu sendiri. Oh, ini dok, selanjutnya
kiat-kiat dan langkah antisipasi apa saja dok yang perlu dilakukan dalam menghadapi pandemi yang belum berakhir juga itu? Ya paling nggak tetap mawas diri aja sih. Hidup tuh uang sinawang aja, jadi tahu ngapain, mereka tahu harus ngapain, nggak jumawa tapi tetap waspada, nggak lengah tapi tetap waspada, nggak panik tapi waspada. Kayak kita naik mobil aja, walaupun kita sepi kita harus waspada, karena kan kita nggak tahu orang lain waspada juga apa enggak. Intinya tuh kalau kita pandemi itu kayak kita naik motor sama naik mobil aja, kita harus waspada senantiasa sampai kita di rest area. Misal kita di dalam rumah, ya ngapain kita waspada orang di rumah sendiri kan. Sama seperti kita di jalan, kalau kita udah di luar rumah ya itu kayak di jalanan, kita nggak tahu bahaya apa yang bisa kita kena. Siapa tahu kita lagi jalan kaki ditabrak orang ya kan nggak ada yang tahu kalau dia yang mabuk. Maka kita harus waspada dan mawas diri aja. Kalau orang Jawa bilang ya wang sinawang aja, kalau saya kayak gitu. Jadi eling dan waspada itu ya. Jadi saran dan harapan dokter dalam penanggulangan COVID di Kabupaten Sleman. Kalau harapan saya sih untuk Sleman sih tempat wisatanya ya masih kalau menurut saya sih belak-belakan aja. Pemkab Sleman tuh kurang bisa menertibkan aktivitas warga yang ada di jalan, sama kurang bisa menertibkan warga yang aktivitas di tempat wisata. Contoh kalau kita ke Cakal Camp 20 ke atas tuh ya ramainya luar biasa, tapi Satpol PP-nya rahasianya ya cuma di bawah-bawah. Jadi sudah bukan rahasia-rahasia lagi. Harusnya Pemkab Sleman udah mulai edukasi itu langsung ke pelaku-pelaku usaha yang di atas-atas yang jauh dari pusat kota gitu. Kayak contoh Berbah dekat Prambanan, perbatasan Klaten, terus di Gunung Merapi KM 20, Concat ya kan, perbatasan Kepulauan Progo, Gamping. Nah itu harusnya tuh mulai diedukasi mengenai pola hidup yang sehat. Kalau kita cuma rahasia Satpol PP itu nggak manfaat. Rahasia Satpol PP pergi ya dia akan buka lagi gitu, mau sita bangun juga akan buka terus. Jadi Satpol PP penggunaannya harus tepat juga, lebih ke bukan rahasia. Satpol PP digunakan untuk edukasi aja, untuk edukasi warga, bekerja sama dengan Babinsa yang ada di tiap ketua RT dan RW. Ya. Ini kan karena kami ini kan berkecimpung ya, bergerak di bidang kearsipan ya dok ya anak kami. Nah, ini sedikit kami menanyakan ya dok ya tentang arsip ya dok ya. Ini penyimpanan arsip pribadi milik dokter di rumah gimana dok? Ini apa? Penyimpanan arsip pribadi milik dokter di rumah. Ini gimana? Ya kalau arsip pribadi saya udah nggak punya arsip tertulis. Arsip saya semua di Google Drive sama Cloud. Udah nggak punya aset tertulis. Saya udah nggak punya aset yang tertulis di kertas karena berbahaya kalau di zaman sekarang. Jadi ya surat berharga saya itu hampir semua ya disimpannya saya scan, saya masukin G Drive dan semua sisanya di rumah diberangkas, sesimpel itu. Kalau yang ini dok, yang tekstual kan pasti ada ya dok. Misalnya personal file itu misalnya seperti akte lahir, kemudian misalnya seperti ijazah dokter dari SD. Ya itu semua diberangkas di berangkas saya. Ya, udah beda kalau surat-surat berharga seperti itu diberangkas semua. Gimana diberangkas gitu ya dok ya? Iya, jadi saya kemana-mana tinggal bawa scan-scanannya aja. Kayak kakak saya punya scannya, KTP saya punya scannya. Gitu. Jadi ya ketika KTP kakak saya udah punya scannya. Kita udah hidup jauh di zaman modern, jadi kita harus adaptasi juga. Iya, kertasnya disimpan di rumah aja ya dok ya? Iya, berangkas di rumah. Kan kita nggak tahu kalau rumah saya kebakaran, amit-amit kemalingan ya, paling kan saya udah punya software. Tapi paling tidak dokter sudah antisipasi dengan menyimpan di berangkas itu kan sudah. Iya, udah. Itu ya? udah dari dulu. Udah dari dulu seperti ini ya dok. Keren gitu. Oke, sekarang lebih mengerucut lagi dok tentang bagaimana pandangan dokter mengenai pentingnya arsip. Pernah nggak dokter mengalami kesulitan menemukan arsip saat membutuhkan? Kalau arsip itu memang harus penting ya, karena kan contoh kalau kita berkegiatan kayak daftar kuliah lagi, atau kita daftar beasiswa, atau kita mau mengajukan perpindahan mutasi buat rekening bank, apalagi berbisnis, apalagi pajak. Kalau pajak itu penting karena kita harus ada bukti potong. Jadi penyimpanan arsip dan arsip bagi saya memang penting karena banyak kegiatan kita membutuhkan data penting. Iya dok. Baik dok. Ini moto hidup dokter ini apa nih dok? Dan nanti mohon ada tagline dokter tentang kearsipan. Ini motonya nih dok. Moto dokter apa?
kalau moto hidup itu ya lebih baik saya, kalau moto hidup saya lebih baik nyesel mencoba daripada nyesel nggak nyoba sih. Itu kalau itu saya. Gitu ya. Ya, kembali itu. Untuk tagline-nya Dok, bisa dibuat tagline dokter ternyata asik itu apa? Kalau buat arsip ya, arsip itu adalah identitas diri ya. Jadi ya itu kalau bagi saya jadi paling penting di dalam kalau buat hidup di duniawi ya, arsip itu adalah identitas diri masing-masing. Harus dijaga masing-masing. Oh, iya Dok. Oke Dok, mungkin ini adalah pertanyaan arsip ya. Saran untuk penanganan arsip COVID. Oh, ini Dok kan di tentang kearsipan itu kan ada keluar surat edaran Menteri Kebudayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi nomor 62 tahun 2020 tentang penyelamatan arsip penanganan COVID-19 dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut dokter, apakah kebijakan ini sudah cukup tepat dalam penyelamatan arsip COVID dan kriteria jenis apa yang berkaitan dengan COVID-19 yang perlu diselamatkan? Arsip COVID-19 yang perlu diselamatkan itu apa? Jadi karena sertifikat vaksin. Oh, sertifikat vaksin ya? Iya, sama riwayat perjalanan tuh harus diamankan. Tapi kan tuh PR bukan di Karsipa sendiri, tapi lebih ke peduli lindungi barcode-nya kan. Jadi kalau saran saya sih, namanya arsip tuh harusnya nyatu sama EKTP aja. Jadi KTP itu harus bisa scan kayak dulu. Jadi kita apa-apa nggak fotokopi. Kalau scan KTP ya kita udah ketahuan kakaknya gimana, riwayat BPJS gimana. Kalau di luar negeri nah kayak gitu, di Inggris kita scan dari KTP atau identity card itu udah dapat riwayat kesehatannya gimana, riwayat perjalanan gimana, riwayat banknya gimana, riwayat kredit card gimana, riwayat dia kakak gimana, pindah gimana, itu udah dari satu identity card. Itu belum bisa dilakukan di Indonesia. Sebaiknya untuk sertifikat vaksin itu harus dicetak atau hanya dalam bentuk software? Ya dalam barcode. Barcode aja ya, berarti nggak? Ya dalam barcode, tapi ya itu harus nyatu sama KTP harusnya. Harusnya nyatu sama KTP. Oh, gitu ya Mas ya. Jadi ya, tapi kan KTP kita kan masih nggak bagus, masih belum bisa untuk dan kayak luar negeri. Gitu ya Mas ya. Baik, mungkin ini kayaknya sudah cukup ya Dok ya. Ya itu dulu soalnya hari udah mau jadwal saya harus rapat lagi dulu. Ya, terima kasih sekali Dok atas waktunya. Terima kasih.